Oke, hari ini kita mau mempelajari tentang berpikir kritis terhadap kecurigaan yang belum terbukti. Atau menghadapi label negatif. Di sini akan Kak Noven jelaskan dalam kerangka berpikir yang sistematis, dan akan Kak Noven juga jabarin menghadapi kesalahpahaman sudut pandang. 1. Identitas sumber kecurigaan atau label negatif. Kita bisa menanyakan masalah ini dengan beberapa pertanyaan reflektif seperti 1. Apa dasar dari kecurigaan atau label ini? Mungkin bisa disertai dengan bukti empiris, asumsi, prasangka ataupun stereotip yang dilemparkan ke kita, ya. Itu bisa kita analisa. Jadi jangan sampai asumsi orang, ya, itu menciderai identitas kita di dalam Tuhan. Kedua, masih dalam identitas sumber kecurigaan tadi, ya, atau label negatif. Pertanyaan reflektif kedua, siapa yang menyebarkan label ini? Apakah sumbernya kredibel? Bukan berarti dia punya jabatan di kantor ataupun jabatan di gereja pasti kredibel. Belum tentu. Sekali lagi, belum tentu, ya. Memiliki konflik kepentingan atau bias. Nah, ini juga perlu dicek. Apakah ternyata misalnya punya leader itu di kantor, di tempat kerja ataupun di gereja, yang ternyata leadernya ini punya kecenderungan NPD, ya. Punya kecenderungan NPD. Jadi kalau sudah punya kecenderungan NPD, bahayanya adalah punya sistem yang terbiasa menjelek-jelekan orang lain demi kelihatan dirinya bagus. Nah, ini kita mesti waspada, ya. Kalau punya leader yang seperti ini, sekali lagi kita mesti waspada, ya. Terus yang ketiga, ya, pertanyaan reflektif. Mengapa label ini muncul? Kita mesti ngecek apa motivasinya. Apakah motivasinya bersifat apa? Politik kah? Kompetensi sosial kah? Atau karena ketidaktahuan sehingga label tersebut muncul, ya. Lalu kita bisa cek setelah pertanyaan reflektif, kita bisa mulai masuk ke dalam relevansinya apa, ya. Misalnya kecurigaan sering muncul dari apa? 1, misalnya heuristik kognitif, ya. Heuristik kognitif itu apa sih? Pemikiran cepat berdasarkan stereotip. Jadi misalnya saya dititipin anak untuk diurus, ternyata ada stereotip dari orang tua. Misalnya dalam dunia mengajar seperti itu. Atau dalam dunia pergerejaan, kita disuruh handle satu jiwa, tapi ternyata stereotip itu sudah ada dari leader sebelumnya. Nah, itu jangan langsung kita adopsi mentah-mentah stereotip yang diberikan kepada seseorang ini, ya. Lantas kita langsung berpikiran sama seperti leadernya. Kita harus uji lebih dahulu, ya. Karena apa? Bahaya sekali ketika stereotip itu muncul. Ketika kita mengajar seseorang, stereotip itu muncul, itu bahaya. Susah kita mengubah orang kalau sudah ada persepsi negatif tentang orang itu, ya. Ingat baik-baik, ketika Yesus mengubahkan Zakheus, itu Yesus tidak memikirkan stereotip publik saat itu sebagai Zakheus sebagai pemungut cukai, misalnya seperti itu, ya. Terus yang kedua yaitu confirmation bias, ya. Nah, ini apa? Ini hanya mencari bukti yang mendukung prasangka. Jadi contoh misalnya, dulu pernah ada isu kalau makan seafood disertai dengan minum jeruk,
Jadi vitamin C katanya bisa keracunan. Nah, itu membuat saya tergerak untuk ngecek secara jurnalnya. Bener nggak? Oh ternyata tidak gitu loh. Kenapa? Harus makan berapa kilo seafood udang dulu, lalu ditambah juga dengan berapa banyak jeruk. Nah itu kan ya itu mah sebelum mati keracunan ya mati kekenyangan dulu ya. Jadi jangan kena confirmation bias ya. Hanya mencari bukti yang mendukung prasangka, atau kalau dalam seni research atau mempelajari keilmuan tertentu ya, dalam sains gitu. Kalau kita misalnya dibilang kita mencari di internet, googling misalnya gitu. Oh, penyebab makan seafood dan jeruk itu bisa keracunan. Kalau kita cari sesuai dengan yang kata kunci itu, maka yang kita dapetin adalah fakta-fakta yang membeberkan itu. Apalagi nih era teknologi di mana 5.0 human 5.0 ya, dimana teknologi itu cepat sekali, dimana AI itu hidup bersama manusia gitu hitungannya ya. Kalau dulu kan 4.0 dimana manusia menggunakan AI itu tidak berbarengan, tapi sekarang lebih cenderung bareng gitu, hidup bersama AI istilahnya kalau tak di luar negeri ya. Nah, ketika saya mencari info sesuai dengan yang saya mau, maka akan dipaparkan semua sesuai yang saya mau. Tetapi kalau kita belajar menghindari confirmation bias adalah kita juga cari antitesisnya. Apakah benar bahwa yang kita cari itu, kita harus cek juga kontranya gitu loh. Kontra dari tesis tersebut, dari statement-statement tersebut. Nah, itu kita mesti waspada ya. Relevansi ketiga yaitu social influence. Ya, di mana label diulang hingga dianggap benar-benar tanpa adanya verifikasi. Jadi ini kalau di dalam serangan iman secara teologis misalnya adalah seperti ini. Kebohongan yang dikatakan berulang kali akan menjadi seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, ini berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Ini sering juga terjadi di gereja maupun di marketplace. Apalagi kalau dilontarkan oleh orang-orang yang punya simptom gejala narsistik ya, leader yang toksik misalnya. Nah, ini hati-hati, berbahaya sekali. Berikutnya adalah koreksi terhadap fallacy yang mungkin. Pertama yaitu fallacy of hasty generalization, di mana ini maksudnya adalah kesimpulan tanpa bukti yang memadai. Jadi cuman satu statement itu langsung menghancurkan reputasi orang. Sangat-sangat berbahaya. Jangan kita lakukan kepada anak yang kita bina, atau orang-orang yang kita bina, atau orang-orang yang berada di circle kita. Please jangan dilakukan, itu berbahaya. Yang kedua, koreksi fallacy yang mungkin adalah ad hominem, menyerang karakter alih-alih argumennya. Yang diserang adalah pribadi orang itu, bukan ide argumennya. Ini juga adalah kesesatan berpikir ya, yang harus kita hadapi dalam sosial masyarakat tertentu. Di sini perlu dicerdaskan semua, oke? Sama-sama kita belajar, perlu cerdas dalam hal-hal tertentu ini. Yang ketiga yaitu koreksi fallacy-nya adalah guilt by association ya. Di mana ini menuduh berdasarkan hubungan, bukan tindakan. Misalnya seperti apa berdasarkan hubungan? Oh, karena dia otoritas, pasti otoritas benar. Itu salah sekali, pasti sangat salah ya. Karena apa? Otoritas sendiri ketika memandang di bawahnya itu berpotensi apa? Berpotensi subjektif. Kalau tidak diuji ya berkali-kali dan labeling itu muncul atau stereotip itu muncul, itu juga bahaya. Lalu yang kedua, dalam hal ini kembali ke dalam bagaimana menyiasati ya kesesatan berpikir atau berpikir kritis terhadap kecurigaan yang belum terbukti ya. Yang kedua, akan Kak Noven bahas yaitu uji bukti dan validasi klaim. Pertanyaan reflektifnya, 1. Apa bukti konkret yang mendukung label itu muncul?
data apa, kesaksian langsung yang seperti apa. Masa gara-gara satu statement lalu muncul sebuah story ataupun statement ataupun sebuah kejadian lantas langsung keluar labeling, ya, atau itu hanya rumor. Nah, itu mesti diuji. Karena apa? Bahayanya ketika terjadinya hal-hal ini, ya, label itu sudah terlanjur keluar, susah untuk ditarik balik. Lebih-lebih lapang dada nggak leader untuk minta maaf. Kan lebih gampang mencoreng nama baik orang ya daripada minta maaf. Kalau itu di marketplace mungkin kita tutup mata. Tapi kalau itu dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, itu berbahaya. Please, jangan hidup kita menjadi sandungan bagi orang lain, ya. Kedua, jangan sampai dalam hal ini masih menyangkut yang pertama, jangan sampai otoritas menjadi otoriter karena kedudukan tidak menjamin surga seseorang, ya. Kedua, apakah ada bukti yang bertentangan? Sudahkah dicari sisi lainnya? Sudahkah kita melihat perspektif yang berbeda? Ya, mengapa orang ini melakukan ini dan itu misalnya? Coba disiasati dulu. Jangan langsung menuduh, minimal ajak diskusi atau ajak ngobrol. Ketiga, pertanyaan reflektif ketiga adalah seberapa konsisten bukti ini dengan fakta lain yang sudah diketahui atau dialami langsung. Jadi nggak cukup apa kata orang. Nggak cukup juga kita uji perasaan. Kenapa? Karena perasaan belum tentu fix. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus input banyak-banyak firman Tuhan di kepala kita, supaya ketika hati kita nggak serak ke pemikiran kita yang sudah diisi firman, itu membuat hati harus tunduk di bawah pikiran yang sudah dibaharui dalam Kristus. Jadi nggak main hanya perasaan nggak seneng, perasaan seneng, swing mood, itu berbahaya. Lalu kita akan masuk dari uji bukti dan validitas klaim, kita masuk ke relevansi. Yang pertama, relevansi kita mesti masuk dalam availability heuristic. Orang menganggap informasi yang mudah diingat, misalnya gosip atau julid kalau zaman sekarang kata-katanya, ya, dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, ini juga berbahaya, ya. Membuat kita gampang negative think. Hati-hati. Karena firman Tuhan kan juga selalu bilang, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan juga Roma 12 ayat 2, baharuilah, ya, pikiran kita. Lalu relevansi kedua adalah cherry picking. Hanya memilih bukti yang mendukung narasi tertentu, terutama narasi negatif, lebih gampang kita ikutin dan percayai. Karena cenderung pada manusia umumnya itu waspada. Lebih gampang mewaspadai yang negatif daripada cenderung curiga, ya, atau memilih bukti yang mendukung narasi negatif daripada narasi yang positif. Itulah kenapa kita harus menginput otak kita dengan firman Tuhan supaya narasi-narasi positif itu ada di kepala kita. Firman Tuhan ada di kepala kita sehingga kita tahu bagaimana kita memegang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu masuk ke dalam berikutnya, yaitu koreksi paradigma yang salah. Yang pertama adalah burden of proof. Kesalahan meletakkan beban pembuktian pada pihak yang disudutkan. Harusnya, ya, contoh misalnya dalam dunia kriminal atau hukum, ya, di mana seseorang menuduh seseorang itu sesat, maka pembuktian itu harus dimunculkan oleh orang itu, bukan yang dituduh sesat yang harus memunculkan bukti itu. Atau misalnya gini, tuduhan terhadap Yesus tidak bangkit misalnya. Orang Kristiani tidak perlu membuktikan bahwa Yesus bangkit.
yang menuduh yang harus punya dalil dan membuktikannya. Nah, yang Kristiani hanya menggunakan apologet untuk mengungkapkan bahwa Yesus disalib. Karena sudah tertulis disalib. Lah, pembuktian itu harus dilakukan oleh yang menuduh. Itu secara logisnya. Tetapi pada sosial masyarakat sering terjadi yang salah. Ya, ini kita mesti waspadai. Lalu kedua, koreksi paradigma adalah anecdotal evidence, ya. Mengandalkan cerita singular alih-alih data. Data-data yang ada kita abaikan. Misalnya yang dikatakan seseorang itu berdasarkan data dan penelitian, lalu dianggap seseorang ini berkata-kata untuk pamer atau masturbasi intelektual, ya, dimana mengungkapkan sesuatu hanya demi kepuasannya atau mendapatkan validasi. Nah, itu kan tuduhan yang serius, ya. Jadi ketika orang memaparkan kebenaran dan orang yang dipaparkan kebenaran itu tidak tahu lalu menuduh bahwa orang itu mau pamer, itu resiko sekali. Itu sebuah kebodohan berpikir, kesesatan berpikir. Kita harus luruskan masalah ini. Latih berpikir yang benar. Ketiga, analisis motif dan konteks. Pertanyaan reflektif. 1. Apa kepentingan pihak yang menyebarkan label negatif itu atau stereotip yang seperti itu? Apakah jangan-jangan ada agenda tersembunyi? Pengen kelihatan lebih baik, lebih hebat, lebih pintar. Pengalaman saya menjadi guru, rendah hati. Lebih baik rendah hati. Ketika tidak tahu, bilang tidak tahu. Nanti saya pelajari dulu. Itu lebih mudah. Dibanding saya sok benar, tapi malah menyesatkan anak-anak yang saya ajar. Tolong jangan lakukan itu sebagai pembina maupun sebagai guru. Itu kesesatan berpikir yang cukup parah karena pengen kelihatan sempurna. Ya. Harus berani mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Lalu kedua, ya. Pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana konteks historis ataupun sosial mempengaruhi persepsi ini. Misalnya dalam konteks umum di dunia politik kita tahu karena itu rival politik atau merupakan stigma budaya. Atau kalau dalam kelompok sosial itu bicara mencari pengaruh supaya pengaruhnya tak tergoncangkan, tatanya tak tergoyahkan, mau jadi Tuhan dia. Itu waspada. Jangan kita jadi Tuhan atau bahkan jangan menjadi lebih Tuhan dari Tuhan. Bertobat. Ya, sadari itu. Saya pernah jatuh dalam pemikiran itu berapa puluh tahun yang lalu, ya, sekitar mungkin 20-30 tahun yang lalu. Dimana usia saya sekarang mendekati tahun ini akan mencapai 50, ya. Lalu yang berikutnya, relevansinya. 1. Fundamental attribution error. Dimana di konteks ini menyalahkan karakter atau individu alih-alih situasinya, ya. Dengan gampang menyalahkan pribadi orang ini sombong, pribadi orang ini pamer, pribadi orang ini inilah itulah gitu loh, ya. Coba lihat konteks situasi. Misalnya dalam hidup saya yang pernah saya alami adalah ketika saya dianggap tidak rendah hati karena pengen ngomong firman Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan pasti omongan kita firman Tuhan kan. Gak mungkin kan kita sebut kitab lain ataupun gosip. Sebagai orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita ingin berkata-kata sesuai firman Tuhan. Ketika kita direm tidak boleh ngomong, apa yang terjadi? Kita tanda kutip mau dimandulkan secara rohani. Hati-hati dan waspada. Kalau itu tidak sehat, 1. Coba datangi leader, tanya mengapa tidak boleh ngomong. 2. Coba didiskusikan dengan baik-baik dengan sikap hati yang baik. Ya, dengan sikap hati yang benar tepatnya daripada baik. Ya. Sikap kesopanan harus baik, tapi kebenaran tetap harus nomor 1.
kebenaran yang disampaikan dengan tidak baik akan seperti kotoran, ya. Tetapi kebenaran yang disampaikan dengan sikap hati yang baik itu akan menghasilkan sebuah terobosan. Yang kedua, relevansi kedua adalah projection. Di sini menuduh orang lain berdasarkan kelemahan diri sendiri. Jadi contoh, orang itu mau pamer. Jangan-jangan orang yang nuduh orang itu pamer adalah dia sendiri yang pamer. Cenderung saya ketika nemuin anak-anak yang saya bina, itu yang terjadi. Seseorang itu menghakimi, orang itu sombong. Ternyata pas diuji, diselidiki berkali-kali, dan ditanyakan situasinya, ditelusuri berkali-kali, ternyata orang itu yang sombong. Nah, jadi kalau ada tuduhan dalam hidup kita yang serampangan, orang ini sombong, orang itu sombong, waspada. Waspada, jangan-jangan orang tersebut yang sombong. Jangan langsung ditelan mentah-mentah ketika ada sebuah kritikan dalam hidup kita. Analisa ulang, bawa ke hadapan Tuhan. Gelut sama Tuhan. Ya. Tuhan, apakah saya benar sombong? Koreksi saya Tuhan kalau saya sombong. Perbaiki saya Tuhan kalau saya sombong. Rendah hati minta sama Tuhan. Ya. Ketika koreksi itu datang juga kita jangan langsung create wall, jangan langsung buat tembok dengan orang yang mengkritik. Anggaplah sebuah kritikan itu seperti ini. Kalau itu benar, itu mengoreksi kita menjadi lebih baik. Kalau itu salah, sekedar kita tahu itu orang tidak senang sama kita. Minimal kita tahu mana kawan, mana lawan. Ya, mana yang ingin membangun kita, mana yang enggak. Nah, koreksi paradigma. Tukokwe. Ya, dimana maksudnya Anda juga. Nah, ini mengalihkan kesalahan tanpa menyangkal argumen. Ya. Dia begini. Anda juga begitu. Anda bohong, ataupun Anda sombong begini. Lalu dibalikin dengan gampang, ya Anda juga sombong. Nah, itu hati-hati. Ya, ketika kita menghadapi modus-modus yang seperti ini, kita waspada. Yang keempat, evaluasi dampak dan etika. Pertanyaan reflektifnya 1. Apa konsekuensi jika label ini salah? Misalnya, bisa terjadi apa? Kerusakan reputasi, ketidakadilan, atau tadi yang saya bilang, memandulkan secara rohani, ya, atau mengkebiri secara rohani. Nah, ini kita mesti waspada. Yang kedua, apakah lebih adil menangguhkan penilaian hingga ada bukti? Bukankah itu lebih bijak? Ya enggak? Menangguhkan penghakiman, ya, hingga ada bukti yang lebih kuat. Itu pun setelah ada bukti, kita mesti ngomong sama orangnya. Apakah itu dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, lalu solusinya apa? Bagaimana kita dikatakan misalnya kita punya komunitas, kita bagian yang mementoring. Kita menghakimi tanpa menguji. Kita nggak berani menghadapi, tapi berani melabel. Itu tindakan pengecut sebagai seorang gembala ataupun sebagai seorang mentor. Ya. Itu tindakan pengecut. Kristus berani mengkonfrontasi murid-muridnya ketika ngadepin Petrus. Tuhan, aku akan gini. Tuhan Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku, kata Yesus. Yesus berani mengkonfrontasi, sehingga dari konfrontasi itulah Petrus pun mengalami tahu bahwa dia punya kelemahan, bahwa identitas yang dia buat seolah-olah strong itu ternyata masih perlu direstorasi, perlu direkonsiliasikan dengan dirinya sendiri. Ya. Berikutnya, tadi sudah sampai ke dalam apa konsekuensi jika label ini salah, relevansi tadi, ya, efek Streisand, ya, dimana ini upaya menyangkal justru memperkuat penyebaran label. Nah, efek Streisand ini bisa kalian pelajari lebih mendalam, ya. Kak Noven
baru tahu sedikit, tidak terlalu dalam, jadi tidak berani mengutarakannya secara penuh dan utuh berdasarkan asumsi, karena di sini Kak Noven belum menyelami lebih dalam. Berikutnya adalah koreksi terhadap paradigma yang salah. Appeal to emotion, di mana ini memanipulasi emosi untuk menggantikan logika. Nah, ini biasanya cenderung terjadi gimana? Membuat opini lalu mengelompokkan sesuatu untuk menyudutkan orang lain. Ini yang saya pernah lihat ketika melayani. Sangat-sangat berbahaya juga. Bisa membuat orang lain itu kepahitan. Lalu ketika orang lain itu kepahitan, kita bilang tidak rohani. Itu sangat-sangat toxic positivity, ya. Tidak sehat. Nah, sekarang kita masuk dalam tesis argumennya. Kecurigaan tanpa bukti atau label negatif yang tidak diverifikasi adalah bentuk dari ketidakadilan epistemik yang merusak nalar kolektif. Kriteria verifikasi dan empati harus mengatasi prasangka, mengatasi asumsi, terlebih-lebih kalau itu asumsi negatif. Ya. Argumen pendukungnya, 1. Epistemic responsibility. Klaim tanpa bukti melanggar prinsip kejujuran intelektual. 2. Presumption of innocence. Dalam ketiadaan bukti, seseorang harus dianggap tidak bersalah. Ini dalam dunia kriminal dan kepolisian pun menggunakan azas ini, ya. Dalam ketiadaan bukti, seseorang harus dianggap tidak bersalah. Jangan gampang melabel. Ketiga, utilitas sosial. Menerima label tanpa uji merusak kohesi sosial dan memicu konflik. Jadi kalau terjadi konflik dengan otoritas ataupun dengan orang sekitar kita, mesti tahu apakah ini ternyata terkait dengan utilitas sosial. Ya, menerima label tanpa uji itu merusak kohesi sosial dan memicu konflik. Yang nyebarin gosip siapa, yang harus beresin yang kena gosip. Nah, itu wow, luar biasa. Kalau itu ada di gereja, ada di kelompok, komunitas, ada di marketplace. Kalau marketplace saya tutup mata lah ya, karena memang kejam di marketplace. Tapi dunia gereja, dunia tubuh Kristus seperti itu perlu bertobat. Ya. Nah, struktur perbaikan paradigma ya adalah seperti ini. Dalam hasty generalization, koreksinya tuntut bukti representatif, bukan anekdot. Dalam kesesatan berpikir ad hominem, fokuslah pada argumen, bukan pelaku. Yang diserang itu adalah ide-idenya, argumennya. Adu argumentasi itu boleh, bukan kurang ajar. Kita hidup di era di mana argumentasi itu bisa diuji, bisa dipertanyakan. Bukan zaman dulu yang informasinya kurang, sehingga ketika argumentasi dipertanyakan, misalnya murid mempertanyakan rumus Koko itu salah. Berarti ketika saya dituduh salah dengan rumus itu, karena mereka masih anak-anak, berarti saya punya beban untuk membuktikan bahwa yang saya ajarkan adalah benar. Baik itu pengajaran secara saya ngajar les matematika, fisika, kimia, ataupun kalau saya sebagai pembina rohani, itu harus diuji. Kalau ada pembina rohani tidak mau diuji, menganggap bahwa semua opininya benar, sekali lagi dia bukan Tuhan. Jangan menjadi lebih Tuhan dari Tuhan. Ketiga, guilt by association. Koreksinya apa? Nilai individu berdasarkan tindakannya. Kalau kata firman Tuhan, lihat buah rohnya. Ya. Jangan berdasarkan argumentasi. Main nuduh itu berbahaya. Nah, mudah-mudahan dengan pemikiran ini kita bisa mengarahkan pemikiran negatif menjadi sebuah kebenaran melalui verifikasi, empati, dan juga keadilan yang bersifat prosedural, ya.
Jadi bukan main asumsi semata. Semoga pengajaran hari ini memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.